Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. sudah menikmati secangkir kopi. Kopi apa namanya Pak? Kopi Demang? Demang Demang kopi? Coffee Farm. Alta, ya baik Pak Idam. Ini Pan pagi-pagi sudah ditemani secangkir kopi, Mhm. pastinya akan lebih semangat gitu ya Pak Idam ya. Ya, betul sekali. Oke, saya juga ingin sapa dulu. Terima kasih yang pagi ini juga sudah langsung menyapa Pak Uco Syafarudin. Syafruddin. Oh, Pak Uco Syafruddin. Ini di mana Pak Idam? Pak Uco ini? Ini teman IT saya 20 tahun lalu nih. Oh iya? Wow, beliau ada Pakar di nih, mana? pakar Jakarta. Oh, di Jakarta juga. Saya nggak tahu Wah, dapat dari mana linknya. Mungkin Facebook kali ya. Facebook. Facebook. Oke. Kalau di grup nggak ada. Oke, Facebook atau Instagram kali ya Pak ya. Karena kita kan juga Oh iya, update iya, juga iya. di Instagram. Betul, betul, Oke. betul. Pak Idam, pagi ini kita juga masih akan lanjutkan ya untuk storytelling. Storytelling untuk tutorial content marketing WordPress dengan storytelling ini bagian yang ke-9. 9. Wow. Nah, itu kan ilmunya itu banyak sekali sahabat. Jadi kalau bisa ya setiap pagi gabung ya sama kita di program Digital Business Series, jangan sampai ketinggalan. Betul. Nah, karena ini Nah ini memang cukup penting. kenapa Oke. kenapa ke 9? Karena panjang Mbak Tika. Ini kan kita kan jabarin sales funneling ya. Sales funneling tapi ala Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, Bank Dunia, yang ada attraction di awalnya, sorry ada appeal, aware, appeal, ask, act, advocate gitu ya. Ini masih kan kalau dari appeal ke aware ke appeal, kalau nggak appeal ya human centric marketing gitu ya. Nah, kalau ilmu offline-nya saya kemarin baru dengar tuh dari channel YouTube-nya Pak Helmi Yahya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau di offline itu namanya grooming ya. Oh, Grooming itu grooming. Ya. grooming itu etiket maksudnya. Etiket bukan etika ya, etiket. Jangan Jadi ada keliru salah Atika satu loh ya. orang kan, iya jadi ini berhubungan dengan orang ya, etiket. Jadi Oke. ada IQ, selain ada IQ, EQ, SQ, ada satu lagi, PQ, physical. Oh, Physical question ya, physical jadi question. physical, jadi fisik penting juga untuk etiket gitu ya. Penampilan penting. Nah ini kemarin ya kita bahas kemarin human centric marketing udah kelar ya. Sekarang kan content marketing for brand curiosity, artinya kita udah appeal nih, udah ada istilahnya, udah ada apa ya, groomingnya udah ada yang bagus ya. Grooming udah ada, udah PQ-nya ada, physical questionnya. Ya. Udah ganteng, cakep, tapi nggak ada yang nanya ya. Nah, itu dia. Kenapa ya? Kesalahannya ada di mana itu? Nah, solusinya ini tutorial content marketing ini untuk digital pastinya, bukan Oke. grooming offline. Solusinya dengan apa namanya? Pertama kan kita udah bahas kan ada localization udah kelar ya, localization. Setelah localization sekarang storytelling, nanti personalization agak panjang lagi nih. Dia bukan berarti judul saya panjang-panjangin, emang panjang gitu. Dan setelah ini kan content marketing ada solusi untuk bottlenecks-nya ketika orang udah tapi nggak act, nggak beli. Nah, Nah, omnichannel agak panjang sekali. Omnichannel marketing ini benar-benar channel yang menyatu gitu ya. Dari Twitter, Facebook, berat ya pokoknya, ini syarat biasanya nih. Nah terakhir baru ini dari act, tapi orang nggak mau share. Orang nggak mau itu dia. nge-like, Heeh. nggak mau komen, Nah, itu nggak mau download, penyakit-penyakitnya nih. nggak mau upload, ya. Aduh, iya. Ketika misalnya ada sahabat Suara Sidoarjo mampir di toko roti brotanya Mbak Tika, beli ini, tapi nggak mau upload, nggak mau moto-moto gitu ya. Jadi Mbak Tika mesti cari yang alay-alay juga nih, selain yang beli banyak, yang alay dicari juga Mbak Tika, yang alay supaya upload kan, upload. Iya. Wah saya di tokonya Mbak Tika nih, upload ke Instagram mereka, nah itu namanya advocate. Brand affinity itu penting banget sekali. Iya. Mereka upload kan teman-temannya banyak tuh. Upload Iya. di Facebook. Facebook kan negara kan, Iya. berapa miliar tuh? 1 miliar lebih kalau nggak salah ya Facebook ya, penggunanya. Itu negara loh Facebook loh. Kalau share-share tuh saya pikir Facebook rajanya lah share-share ya. Apalagi yang hoax-hoax gitu. Jadi penting sekali ya, bukan berarti kita alay untuk di-share, tapi penting banget menurut affinity gitu. Karena kalau nggak di-share, percuma offline dong. Kayak dagang warung biasa, yang tahu cuma tetangga gitu ya, Iya. ketika ya.
sekarang bagian ke-9 nih. Nah, pastinya saya akan beri contoh banyak nih Mbak Tika. Apa namanya? Roti burota Atika Amzar ala jajanan khas sampai Surabaya sudah kelar, nanti sampai ke omnichannel ya. Roti burota terus sampai terakhir lah. Kita contohin ya, terus jasa MC Sidoarjo udah gitu ya. Nah nanti saya kopi, nah saya baru buat kemarin nih kopi 1 liter nih, ini dia, belum ada merek. Oke. Kopi tuh dari kulkas Oh, dingin. sebentar Pak, Keren ini. ya. Belum ada merek ya, Ya. saya belum buat ya. Oke. Nah ini yang murah ada nih, ini dari kopi Anomali Coffee, tahu ya, ada Anomali Coffee, Oh iya, ada pernah Max dengar. Coffee. Anomaly Cafe. Nah ini cold brew itu dingin ya, kopi dingin black pearl. Jadi ini Botolnya 250 lucu ml. tapi Pak Idam. Lucu, jadinya penting ya. Iya. Sahabat surat-surat, jadi digital bisnis ini bukan melulu digital, jadi kita harus juga bangun. Roti burota kan bukan digital kan, Iya. itu fisik ya, offline. Jadi Mbak Tika buat resepnya, Mbak Tika ngemasnya bagaimana, kemasan penting Mbak Tika. Kemasannya keren kan? Iya. Coba saya nggak ada kemasan, kira-kira ada yang beli nggak? Males. Ini kayak jamu ini, Itu jamu dia. gendong gini kan? Gak ada merek. Tuh. Iya. Nah, kemasan lagi saya buat, sepertinya seperti kayak gini lah. Saya nyontek-nyontek dikit ya. Jadi ada ATM gitu ya. Tapi enggak, mereknya pasti merek Demang ini, merek Demang Coffee yang hitam gini. Nanti saya padu-padankan dengan misalnya ada best before-nya, terus ada bottle on, dibotolin tanggal berapa, best before-nya sampai kapan, terus sampai sosial medianya apa aja, terus hubungi siapa gitu ya. Ini macam-macamnya. Terus shake before use kata-katanya. Iya. Terus 1 liter gitu ya. Kalau ini 250 mili nih, dia harus ngambil 1 gelas cangkir kopi, dia harus ngambil harganya 20.000. Oh, ini untuk yang kita tulis di stiker itu ya, label ya. Macam-macam nih. Apa aja Saya Pak mesti tadi nyontek yang dulu nih. yang Kalau untuk boleh ini ya, ditulis? minimum endorse, ini jarang-jarang endorsement. Jadinya penting ya. Iya. Sahabat surat-surat, jadi digital bisnis ini bukan melulu digital, jadi kita harus juga bangun. Roti burota kan bukan digital kan, Iya. itu fisik ya, offline. Jadi Mbak Tika buat resepnya, Mbak Tika ngemasnya bagaimana, kemasan penting Mbak Tika. Kemasannya keren kan? Iya. Coba saya nggak ada kemasan, kira-kira ada yang beli nggak? Males. Ini kayak jamu ini, Itu jamu dia. gendong gini kan, gak ada merek. Tuh. Iya. Nah, kemasan lagi saya buat, sepertinya seperti kayak gini lah. Saya nyontek-nyontek dikit ya. Jadi ada ATM gitu ya. Tapi enggak, mereknya pasti merek Demang ini, merek Demang Coffee yang hitam gini. Nanti saya padu-padankan dengan misalnya ada best before-nya, terus ada bottle on, dibotolin tanggal berapa, best before-nya sampai kapan, terus sampai sosial medianya apa aja, terus hubungi siapa gitu ya. Ini macam-macamnya. Terus shake before use kata-katanya. Iya. Terus 1 liter gitu ya. Kalau ini 250 mili nih, dia harus ngambil 1 gelas cangkir kopi, dia harus ngambil harganya 20.000. Oh, ini untuk yang kita tulis di stiker itu ya, label ya. Macam-macam nih. Apa aja Saya Pak mesti tadi nyontek yang dulu nih. yang Kalau untuk boleh ini ya, ditulis? minimum endorse, ini jarang-jarang nih 250 liter nih. Oke, jadi berapa? 1 liter yang laku ya. Misalnya shake before use, terus bottle on, dibotolin tanggal berapa, diproduksi ya, jangan produksi ya. Ini kan skala kecil. Bottle on, terus best before, penting, terus social media, nomor HP, terus produce by atau distributed by siapa. Ini produce by Demang Coffee Farm, selesai. Gitu ya. Nanti keren lah, nanti saya tunjukin minggu depan ya labelnya. Nah, sehabis labeling, saya udah racik ya. Ini racik dari full wash ya. Ini full wash, macam-macam. Kopi Arabica pastinya, bukan kopi Robusta. Arabica tuh kopi mahal, soalnya tumbuh di 1.200 sekian mdpl. Tinggi banget, daerah dingin maksudnya. Oke. Nah, Nanti juga ada satu lagi Mbak Tika, jadi nggak, oke ini modalnya kira-kira 500.000 ya, Mbak Tika nanti bisa sebutin modalnya juga ya. Tapi resep rahasia jangan sebutin. Oke, Pak Idam, berarti poin-poin yang tadi dijelaskan itu sebetulnya itu juga bisa mendukung penjualan produk kita ya Pak, dengan lengkapnya Betul. data di stiker ini itu, yang stiker label. perihal tadi stiker. Jadi ada member Konus dulu yang KM ya. Sini ada jahe, satu produk jahe. Jadi labelnya jadul banget. Nanya, Pak Idam, ini kok
saya nggak laku ya. Ya labelnya rubahlah kekinian, saya bilang mungkin laku gitu kan. Orang kan dari label ya. Nah Ya, itu namanya ya, Mbak Tika saya jelasin namanya itu hacking gitu ya. Sekarang lagi ngetren nih, hacking. hacking Jadi ini. kenapa hacking itu menghack, meng-tweet atau istilahnya cuma dengan rapid ya, dengan cepat ya, jangan apa? Saya pakai teknik itu. Bentar, terus saya sekalian nanti quiz ya. Eh, namanya hacking ya, hacking gini. Jadi ilmu-ilmu konten marketing ini, ilmu SEO, email marketing, social media marketing ini penting banget Mbak Tika. Ini untuk growth hacker atau growth marketer. Ini dicari orang growth marketer karena growth marketer atau growth hacker gitu ya. Growth hacker itu benar-benar kerja dengan cepat gitu ya. Oke. Project manajemen pun Scrum itu cepet banget gitu. Jadi nggak ada urutan waterfall kayak dulu. Saya kan dulu waterfall kan dari assessment dulu, terus desain dulu, terus testing, lama ya akhirnya selesai kan final project. Ini nggak hacking, loncat-loncat gitu. Ini kira-kira mana ini penjualan nggak laku, dia apa? Oh labelnya langsung jebret. Apa nih? Tutupnya kurang rapat misalnya kan. Terus apalagi misalnya CS-nya jutek kan, yaitu dihack juga kan. Ya. Harus jawab segera, gunakan WA bisnis biar orang nanti kalau nanya, kalau kita lagi misal jam 2 pagi orang mereka WA, ini mungkin dibahas di personalization ya, mengenai pertanyaan gitu ya. Nah, bagaimana menjawab otomatis dengan WA bisnis gitu ya. Kan WA bisnis ada katalog-katalog gitu ya. Jadi orang bisa nyari-nyari ya. Katalog misalnya kopi Demang rasa jahe, kopi susu Demang rasa rempah, terus ada original, ada cold brew-nya. Cold brew ini kalau brew ini campur-campuran berarti ya. Ada kopi gayonya, ada kopi mungkin Java Pringer, kopi Jawa ya. Java itu Jawa Barat, Java Pringer namanya. Nah, mengenai hacking ini penting ya. Mengenai hacking ini, kenapa harus dihack ketika label kita label jadul gitu. Label jadul kan label apa ya, Mbak Tika tahu ya, label-label sekarang kan label kekinian. Kekinian tuh warnanya pastel, cerah, ya warna-warna berani, kuning banget, terus merah banget, kadang hitam banget ya, perhatiin deh. Hitam banget, ini kan ngejreng ya, hitam dengan merah banget, jadi ngejreng. Supaya nanti tampilan di visual merchandising, jadi secara visual ya. Kira-kira di antara rak itu kita mana yang kita bisa ini nggak, kita bisa stand up from the crowd nggak? Orang lihat langsung, ini labelnya ngejreng, langsung dibeli kan, nggak peduli isinya apa gitu kan. Nah setelah mereka ngambil itu baru ngeliat, oh ternyata 1 liter, oh kayaknya enak nih, oh ini kok yang promoin artis ya, tambah dibeli kan. Gitu kan. Nah perihal hacking, saya hacking dulu ya Mbak Tika, perihal hacking ini, bentar. Jadi istilah hacking itu apa ya? Hacking, jadi ada growth hacking itu, saya ngambil ini, ngutipin. Growth hacking has nothing to do with brand. Jadi hacking itu nggak ada hubungan dengan brand berarti kan. Tapi growth marketing has everything to do with brand. Jadi growth hackers itu aim for rapid growth, untuk pertumbuhan cepat gitu ya. Tapi growth marketer untuk sustainable growth. Nah ada menarik, contoh sebentar ya. Jadi saya nonton YouTube lagi ya. Sekarang saya sering nonton YouTube, banyak sekali artis-artis seleb yang YouTube-nya langsung subscriber banyak banget. Seperti ini. Daniel Mananta ya, dulu kan punya baju Damn I Love Indonesia ya. Ketika Daniel Mananta tulis di bajunya Damn I Love Indonesia by Daniel Mananta, nggak ada yang beli Mbak Tika. Nggak ada yang beli ya? Yang ngomong Daniel Mananta, ketika by Daniel Mananta dihapus, cuma Damn I Love Indonesia, ada yang beli. Ternyata orang nggak suka pakai nama ya. Namanya nyampil aja gitu. Orang nggak suka. Nah, dan setelah itu Daniel Mananta lakukan pivot ya. Pivot artinya hacking juga, seperti gitu apa Mbak Tika dan sahabat. Nah ini berarti, ya silakan Pak Idam. Iya, jadi ada berapa hal yang harus kita perhatikan selain dari desain kemasan. Bahkan pemilihan stiker, warna, dan apa yang kita tuliskan itu berpengaruh juga ya Pak Idam? Ya warna harus mungkin yang filosofi perusahaan seperti apa. Seperti saya pernah jelasin, warna merah itu kebanyakan makanan yang McDonald, terus kayak warna merah-merah semua kan. Karena ada filosofi, ada namanya emosi di warna gitu ya. Kalau merah itu kita langsung, kalau lapar langsung makan gitu ya.
Terus kenapa mobil-mobil mewah tuh warnanya abu-abu seperti Mercedes-Benz ya logonya, terus apalagi BMW. Terus kenapa kalau IT itu ya, IT kebanyakan biru loh. Biru itu saya lupa ya, biru apa ya, ada hati-hatinya. Tapi kebanyakan kalau makanan lebih baik sih merah-merah ngejar yang seperti racik sewu ini kan, nih orange keren ya, labelnya. Tapi Jepang Coffee Farm segala macam. Ya. Oke deh. Gitu, Gatika. Ya, oke deh Pak Idam. Ini sebelum kita lanjutkan, kita mau kuis dulu atau saya jeda dulu? Gimana? Kuis dulu ya. Kuisnya hacking juga Mbak Tika, tapi hackingnya di WordPress, content marketing, karena kita bahas content marketing, jadi bukan hacking secara visual atau fisik ya. Ini kan tadi kan hacking secara fisik ya. Label yang kita buat tadi Daniel Mananta, bahkan huruf loh, kata-kata. Damn, I love Indonesia by Daniel Mananta. Nggak ada yang beli kata Daniel Mananta. Akhirnya dihapus, hanya Damn, I love Indonesia laku sekarang Mbak Tika. Sampai sekarang ya. Gara-gara kata-kata aja loh. Jadi penting itu ya. Jadi kita harus melihat kata-katanya apa aja, labelnya apa aja. Jangan jualan terus, oh nggak laku-laku ya. Bingung sendiri ya, lihat labelnya bagaimana, kata-kata itu namanya hacking. Kita dengan gerak cepat rapid untuk rapid growth. Nah pertanyaannya, kuisnya ini nanti saya bahas setelah jeda ya, jeda iklan. Saya bahas ini ya, untuk WordPress ada SEO analysis dan readability analysis. Nanti saya bahas SEO analysis. Nah di SEO analysis kan ada yang namanya snippet gitu ya, kayak berarti snippet ya. Snippet itu tampilan yang di web itu ketika cari resep burota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Kan tampilan dapat misal jeret gitu ya, dapat ada 4 baris itu ya. Nah, itu snippet namanya. Kenapa orang nggak ngeklik itu? Mbak Atika harus lakukan hacking di kata-kata itu. Harus lakukan hacking. Misalnya apa? Hanya polos resep burota bla 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 selesai gitu. Harus deh resep burota Anda beli 1 pak atau 2 pak gratis 1 pak, orang langsung ngeklik dong. Dibanding yang lain jual roti burota juga cuman polos aja, roti burota Jakarta selesai, males kan, gitu kan. Jadi harus bonus atau misalnya dapat free apa, itu namanya nge-hack ya. Nah, itu kan panjangnya untuk di konten WordPress, di WordPress ini ya, konten marketing dengan WordPress, panjangnya itu mana lagi pertanyaan kuisnya? Panjangnya itu harus 200, sorry sebentar, saya lupa ya. 200 kata. Ya, 256 gitu ya, 256 sampai ini ya, panjangnya itu ada range-nya ya, Mbak Tika ya. 120 sampai 156 karakter. Jadi kalau kurang 120 terlalu pendek. Ya nggak bagus juga. Kalau lewat 156 kepotong Mbak Tika. Kalau kita nggak ngisi, yang ngisi Google, sembarang Google ngisinya, jelek kan, sembarang kan. Makanya kita harus, jadi panjangnya 120 sampai 156 karakter. Nah pertanyaan mudah banget nih, berapa panjang deskripsi meta range-nya yang baik pada SEO analysis? Tadi saya sebutin ya, 120 sampai 156 karakter. Oke deh, baik. Oh silakan ya. Oh iya, jawab dijawab di komen IG saya. Nanti setelah cari selesai, jangan lupa follow dulu IG saya @ilhammazhari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @radiosuarasidoarjo.fm dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab, jangan lupa mention ketiga teman IG lain. Hadiah menarik ya, jasa Google My Business, atau nanti mungkin kalau di Jakarta kopi susu ya, kalau Jakarta ya. Mohon maaf di Jakarta, nanti basi lagi. Atau produk-produk UMKM ya, saya nggak tahu yang mana nanti. Yang available kira-kira gitu. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini saya juga mau sapa dulu ya Pak Idam. Ini ada Bu Sandra, ada juga Ibu Asalut Toyibah. Ini yang sudah gabung di LPPL Facebook Suara Sidoarjo. Terima kasih yang sudah gabung ya. Dia di mana-mana ya, benar-benar omni channel ya. Saya ngeliatnya di YouTube doang nih. Nah itu dia. Nah ini saya juga buka beberapa akun media sosial Suara Sidoarjo karena kita juga siaran langsung ya pagi ini. Yang juga ingin bergabung sharing dengan Bapak Muhammad Idam Azhari, sahabat silakan ya. Anda bisa WA ke 082132640109 atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda di aplikasi yang Anda pilih untuk
bergabung dengan Suara Sidoarjo pagi ini. Kalau nonton di YouTube, ada di kolom chat itu ada bisa komentar di sana untuk pertanyaannya. Twitter, Facebook, Instagram bisa komen di siaran langsung kita ataupun bisa DM atau inbox ya. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. Muhammad Idam Asari ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup yang pagi ini kita masih bahas ya tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling. Ini sudah bagian yang ke-9, jadi masih berlanjut nih dari pembahasan kita sebelumnya. Pak Idam. Ya, Oke, Pak, saya coba bacakan dulu ya satu pertanyaan yang masuk dari Pak Zaki yang ada di Sukodono. Zaki, oke. Oke, Pak Zaki, selamat pagi Mbak Tika, semangat pagi, banyak banget ya. Semangat pagi juga untuk Bapak Idam, salam kenal, saya Pak Zaki dari Sukodono. Saya ingin sharing saja, selama ini memang saya menjual produk minuman. Sama seperti Pak Idam, tapi bedanya ini anak saya. Oke, tapi ini anak saya membuat minuman ini menjadi minuman kekinian. Lantas memang botol yang dipilih itu katanya dia ini memang harus yang modelnya unik. Terus diberi label, stiker lah oleh dia. Dan yang saya tanyakan, harganya kok jadi lebih mahal ya Pak? Oke. Yang mahal apanya ya? Nah, cuman gitu aja nih WA-nya Pak. Oh, enggak juga ya. Ini kurang. Aduh, saya struknya mana ya? Aha. Coba Pak Zaki ya. Iya. Oh, anaknya yang buat ya. Iya, anaknya. Saya nggak tahu yang mahal yang mananya. Botol ini pricingnya coba saya lihat ya. Pricingnya cukup murah ya, sahabat Pak Zaki ya, Pak Zaki. 1 liter yang kosong ini ya, sama tutupnya ini ya. Ini kan sekalian sama tutup ya. Belinya minimal harus 10 gitu. Jarang sekali yang jual 1 gitu kan, biasa gitu. Minimal 10, terus 1.000 sekian satu kalau nggak salah ya, murah ya. Kalau label, kalau cetak stiker macam-macam. Stiker, iya. Stiker tuh kan biasa per lembar biasanya. Saya ngeliat di web. Kayaknya memang nggak terlalu mahal kayak Pak Idam ya. Nggak mahal banget ya, enggak sih. Ya. Kalau saya pikir enggak ya, enggak terlalu mahal ya. Kecuali ya cetaknya cetak langsung gitu ya, nggak pakai label. Kan ada cetak langsung tuh botol, cetak langsungnya di pabrikan gitu ya. Tidak, cetak ini enggak, ini label kan. Oh label enggak mahal saya pikir. Iya. Nggak jelas juga ya Pak Zaki, yang mahal yang mana gitu. Kopinya mahal kali ya mungkin. Nah itu Mbak Dika, mungkin kopinya mahal, jadi harus hati-hati. Ini minuman Pak, tidak disebutkan minuman. Tidak disebutkan minuman apa, kopi ya, atau yang lain. Mungkin nanti bisa disapa lagi. Tadi terakhir disebutin yang mahal itu botol dan label tadi ya. Saya pikir ya mungkin itu maksudnya, karena terakhir kan disebutkan pilihan botol yang unik dan diberi label sehingga harganya beda. Unik tadi ya. Tadi mungkin kata kuncinya unik. Saya nggak tahu seperti unik apa ya. Saya pikir standar aja ya. Sekarang ngapain di botol unik-unik gitu. Ada yang kayak jerigen gitu ya. Kalau 2 liter kayak jerigen gitu. Jadi ingat juga Pak, mungkin itu gelas jar itu mungkin Pak. Apa yang gelas dan ini jar itu? Mungkin agak tebal ya. Jadi botolnya macam-macam, berarti ada yang tipis, ada yang agak tebal gitu ya. Food grade-nya berapa ya, dia mendukung. Saya pilih yang sedang-sedang aja. Kelihatan nggak kalau di Bukalapak atau di Tokopedia. Tipis apa, kalau jangan terlalu tipis. Kan kalau tipis, kalau misalnya kopi panasan akhirnya pecah kan. Iya, moderat lah. Kalau terlalu mahal juga ya rugi juga kan. Iya, tergantung kita harus pintar-pintar milih berarti Pak Idam ya. Saya pikir Pak Zaki ya, Pak Zaki nggak perlu botol unik-unik. Yang unik itu labelnya Pak Zaki. Labelnya aja ya. Karena sekali kita beli botol unik, keterusan beli, waduh. Itu nggak nutup nanti. HP-nya nggak balik. Label gratis Pak Zaki. Maksudnya untuk nge-hack itu kan gratis. Ada software banyak gratis sekali, pakai canva.com bisa. Terus pakai macam-macam lah. Pakai ada yang berbayar yang murah per bulan ada. Saya pikir hackingnya Pak Zaki ya, hackingnya atau nge-tweet, bukan nge-tweet apanya. Hacking lah istilahnya. Hackingnya supaya ada rapid growth itu di label aja, jangan di botol. Saya pikir gitu ya. Zaki.
Oke, terima kasih Pak Zaki di Skodon. Saya juga masih nunggu untuk yang di belakang Pak Zaki juga. Selanjutnya yang juga ingin sharing, silakan ya. Kita masih ada kesempatan nih kurang lebih 15 menit ke depan untuk berbincang dengan Pak Idam. Pak, ini kita mau sapa dulu, ada redaksi sastra yang gabung dengan kita di YouTube channel. Oke, ada YouTube ya. Redaksi sastra ini kalau nggak salah namanya Mas Rian. Selamat pagi, Suara Sidoarjo. Selamat pagi juga. Oke, Pak Idam, ini mungkin dari materi atau tema kuis yang tadi kita share, ini boleh ada penjelasannya lagi kah? Ya, ini kan tadi kuisnya mengenai meta description length ya, panjang deskripsi meta. Ini pertanyaan kuis tadi, panjangnya itu yang bukan diizinkan ya, yang sesuai kalau kita analisis melalui WordPress, SEO analisis itu harus antara 120 sampai 156. Kalau kurang 120 nggak bagus, cuma biasanya ya Mbak Tika, sahabat suara itu barisnya, kalau di mobile macam-macam, di mobile itu biasanya 5 baris Mbak Tika, 5 baris itu bagus. Kalau desktop agak beda ya, desktop kan lebar tuh layarnya, itu 2 baris. Kalau kita nyari di desktop atau laptop, istilahnya desktop ya, di desktop bisa laptop, bisa PC desktop gitu ya, bisa tab mungkin, tab juga ya. Tab ini sini ada tab sini kan. Tab mungkin agak ini juga sama dengan desktop ya. Itu 2 baris, 5 baris itu panjangnya 120 sampai 156. Jadi a good meta description, summarize, jadi meringkas what the page is about. Apa yang artikel Mbak Tika ceritakan nih. Cuma 4 baris itu kan summarize aja kan. Ringkasan aja. Dan itu bisa men-trigger orang, trigger people to visit your page. Orang udah nyari nih resep Brota Atika Anzar dapat set, tapi karena kata-kata yang di snippet itu Mbak Tika nggak menarik, orang nggak bakal ngeklik. Click to rate itu nggak ada. Bahkan kalau udah ngeklik nggak jadi beli ya akhirnya terjadi bounce rate kan, bounce rate tinggi itu nggak bagus, Google nggak suka, akhirnya web kita nggak bisa jadi authority, gara-gara orang ngeklik tinggal. Enggak, kalau bisa berlama-lama, makanya storytelling penting banget Mbak Tika. Nah, tadi ya, sebenarnya saya mau jelasin ini SEO analysis. Kalau nggak sempat nanti minggu depan saya buat judulnya tutorial content marketing WordPress SEO analysis. Mungkin nggak bagian ke-9 lagi, terlalu panjang dari ke-10. Saya pikir nanti ada bagian 1 sampai 9 bakal ada terus Mbak. Karena gini, kita kan live istilahnya, entrepreneur live. Jadi perjalanan dari buat SEO analysis. Mungkin nggak bagian ke-9 lagi, terlalu panjang dari ke-10. Saya pikir nanti ada bagian 1 sampai 9 bakal ada terus Mbak. Karena gini, kita kan live istilahnya, entrepreneur live. Jadi perjalanan dari buat produk Mbak Tika, buat roti Brota, terus sampai Mbak Tika beli kemasannya, nanti Mbak Tika pergi ke ini kali ya, tempat jual kemasan kali ya. Mungkin roti Brota sederhana kali ya, kemasannya Mbak Tika pilih-pilih di pasar, terus label penting Mbak Tika, label terus harga berapa, sampai penjualan ujung-ujungnya digital dong. Ini kan kita kan bahas digital ya, bukan offline, bukan jual di warung atau toko, tapi digital. Digital sama offline-nya bagaimana, kira-kira mana yang bagus gitu. Saya pikir bagus digital karena eranya sekarang, apalagi kemarin ya, ini agak sedikit informasi, kemarin ada berita dari WHO bahwa itu bukan dari droplet lagi Mbak Tika, istilah micro droplet airborne, ngeri banget ya, lewat udara. Jadi bukan droplet lagi, udara. Tadi istilah WHO itu bukan udara sih, bukan airborne, tapi micro droplet. Jadi kalau droplet kan 5 mikro ya, 5 mikro. Ini kurang dari 5 mikro loh. Bayangnya bertebaran dalam waktu 8 jam. Kemarin beritanya keluar tuh, heboh tuh. Ya semakin, ya mohon maaf, bukannya digital semakin menang ya, emang semakin orang di rumah semakin digital menang gitu ya. Iya, itu dia. Sekarang memang lagi banyak penting banget disimak gitu ya. Kalau misalnya ketinggalan ya sahabat suara, tinggal nanti rerunnya ada, itu ada di Radio Suara Sidoarjo ada 2 channel YouTube, satu Suara Sidoarjo Live, itu channel YouTube-nya youtube.com/radio Suara Sidoarjo. Kalau satu lagi Radio Suara Sidoarjo channel ya, channel ya. Nah, yang channel itu recording semua. Recording saya ada di channel. Tinggal cari aja, nanti tinggal diketik di kolom YouTube Suara Sidoarjo channel. Ada 2 ya, berarti kayak satu yang live, satu channel. Nah, recording saya ada di channel. Oke. Yang ketinggalan ini ya. Yang ketinggalan bagian-bagiannya ini ya Pak Idam ya. Bisa lihat lagi, nonton lagi di channel. Ya, ini sudah ke 67 loh.
Jadi Luar cukup biasa. panjang gitu ya pembahasannya. Oke, baik. Oke, saya Iya, bahas SEO analisis. boleh. Kalau saya nggak sempat, kalau kita nggak sempat, mungkin minggu depan ya, Mbak Ya. Tika, SEO analisis. Ini nggak sempat. Jadi mengapa ini ya? Iya. Sebelum bahas SEO analisis agak ribet ya. Jadi mengapa content marketing dan SEO ya, SEO search engine optimization ini penting loh. Ini digital marketer dunia Mbak Tika ya. Sekarang ngomongnya content marketing, SEO, content marketing, SEO. Wah, kita bagus nih Mbak Tika, bahas terus nih. Content marketing, SEO. Karena begini Mbak Tika, karena long life ya, long life. Kalau kita gunakan sosial media nanti bubar, seperti pet bubar, apalagi bubar. Flickr mungkin mau bubar. Yang bubar karena apalagi selain pet itu. Google Plus aja punya Google sendiri bubar. Itu kan sosmed. Ya. Jadi content marketing SEO itu penting banget karena long life dan emang sulit ya, emang sulit banget. Tapi long life, makanya yang sulit itu yang beresiko besar. Oh ya nanti saya juga akan bahas selain nanti kopi Demang. Terus saya udah ada duit $100 gitu jadi nanti bahas yang oke lah Pak Idam, saya nggak mau yang murah-murah, mau yang mahal, oke saya kasih mahal tapi risiko besar ya mau. High risk, high return, saya kasih nih. Nanti saya peragakan $100 udah ada ya, udah masuk deposit. Saya peragakan ini risikonya gede banget, tapi untungnya gede. Iya. Tapi Anda bersedia hilang loh. Kalau saya buat kopi ini 1 liter, duit nggak hilang dong. Kalau nggak laku minum aja. Ya udah dikonsumsi sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kopi yang di dapur aman kan? Yang biasa saya ngopi seduh, saya minum ini aja kalau nggak laku gitu kan? Atau kasih ke orang kan bisa, itu kan sedekah, kasih tetangga, dan tetangga nanti ngasih lagi gitu kan, lumayan kan? Saling ada take and give, bukan give and take ya, jangan ngambil dulu, kasih dulu gitu. Salah istilah give and take. Take and give salah, seharusnya give and take gitu. Kasih dulu baru ambil gitu. Nah, content marketing SEO ini penting banget Mbak Tika. Dibanding keilmuan digital marketing lain. Karena saat ini keilmuan ini banyak dicari orang dengan jabatan tadi. Bagi yang mau bekerja ya. Jadi ini bukan buat pebisnis aja, siaran kita Mbak Tika, buat orang yang mau bekerja juga Mbak Tika. Dia mau bisnis oke, kerja oke. Jadi orang content marketing SEO itu benar-benar ilmu yang dalam banget Mbak Tika. Dan harus dipunyai oleh yang seorang digital marketer yang mau bekerja. Apalagi mau jadi seorang growth. Itu gaji gede loh, di atas 30 juta loh, growth hacker. Serius, saya pernah lihat tuh. Bahkan ada yang 100 juta tuh growth hacker. Karena ilmunya content marketing itu luas banget dan susah ya. Tapi bisa dipelajari ya, susah bukan berarti nggak bisa pelajari, bisa dong. Jadi ini ya, jadi seorang growth hacker, atau ada yang menyebut growth marketer yang lebih rendah lagi, growth hacking itu adalah salah satu strategi yang banyak digunakan startup untuk saat ini, atau perusahaan yang ingin cost efektif, yang mau apa ya, yang mau cost down gitu ya. Efektif, terus harus miliki 2 keilmuan tadi, content marketing dan SEO, karena itu depth of knowledge-nya tuh yang lebih dalam dibanding keilmuan lain seperti social media marketing, nggak perlu amat, bukan nggak perlu dalam lah ya, karena berubah terus Mbak Tika ya. Terus ada paid ads, ya berbayar pun kita kalau mau ngiklan sebulan, habis itu selesai dong iklannya. Terus ada paid ads, ya berbayar pun kita kalau mau ngiklan sebulan, habis itu selesai dong iklannya. Kalau content marketing beda, long life. Roti Burotan Mbak Tika ini bertahan sampai seumur hidup Mbak Tika, sampai saya hidup gitu. Itu bukan saya, sampai web saya ya maksudnya di langganan kan harus dibayar terus per tahun, dan kalau nggak dibayar ya hilang. Ini long life lah. Buktinya yang kemarin resep dari Chef Yuda Bustara kan, itu tahun berapa tuh? 2017 masih muncul kan? Coba dibanding Flickr saya yang dulu udah ngilang atau di pet karena bubar gitu kan. Tapi kalau jadi di web ini masih ada terus ya Pak Idam? Beda. Jadi content marketing bukan hanya web ya Mbak Tika ya. Tapi SEO tuh khusus emang di web, karena SEO itu paling gampang buat artikel itu penting karena di searching di search engine itu kan pertama kan ada tab ada artikel dulu ya, ada all kan artikel semua ya. Terus sampingnya ada images kalau nggak salah ya. Ini ya urutan saya Mbak Tika ya. Pertama artikel dulu urutan saya, kedua Anda harus buat YouTube gitu ya, terus ketiga Instagram, 3 itu aja deh. Web, YouTube, Instagram untuk gambar, web, YouTube, Instagram. Cukup 3 deh. Saya pikir bisa menang di pasar digital.
Kalau semua dimainin, kalau Facebook nanti share otomatis aja dari WordPress gitu ya. Kalau Instagram, YouTube kita perlu, kalau Instagram kan perlu gambar-gambar yang bagus-bagus gitu ya. Gambar yang clean design, clean picture, jangan terlalu rame. Kayak moto ini kan nanti saya foto ini kiri kanannya jangan terlalu rame gitu ya. Harus clean picture gitu ya. Harus ada bokeh gitu ya. Bokeh itu fokus di sini, belakangnya blur. Blur. Ini bokeh. Istilahnya clean picture atau clean design. Oke. Oke deh. Pak Idam, ini ada Mas Oki di Sidokare juga menyapa juga di Instagram Suara Sidoarjo. Waduh, Oke. Instagram ya? Di IG ini tadi inbox saya coba Tadi sebentar Facebook, Pak. Instagram, wah. Ya, tapi karena saya pagi ini sendirian, jadi saya harus buka-buka dulu sendirian ini di medsosnya. Sebentar Pak Idam, sebentar. Saya ke Mas Oki tadi di Sidokare. Nah, ini dia. Sebentar loading. Oke, Pak Idam, saya punya jasa. Ini saya baru saja membuat. Sebentar Pak, aduh loading lagi. Saya baru saja membuat akun Instagram, tapi jasa yang saya pilih. Nah, saat ini saya. Jasa apa ya, kau boleh tahu? Nah itu dia. Gak disebut ya? Sebentar. Jasa ya? Oke. Oke, Pak Idam, ini saya baru saja membuat Instagram seminar di rumah Pak. Jadi saya berharap ini bisa menjadi platform yang beda dengan seminar-seminar yang lain yang sudah diadakan. Tapi saat ini saya ingin memilah-milih dulu siapa follower saya, usia berapa, dan materi apa yang mereka inginkan. Jadi saya sering mengadakan live Instagram. Nah, sekarang selain juga saya ingin meningkatkan follower dengan banyaknya live yang saya adakan, ini juga saya ingin mengetahui pasar saya ini di range usia berapa yang bergabung di akun Instagram saya dan materi apa. Itu tadi ya Pak ya yang dijelaskan. Oke, nah saya kemarin sempat berpikir untuk beriklan di Instagram, tapi belum sempat saya lakukan sampai sekarang. Bagaimana menurut Bapak Idam tentang iklan di media sosial Instagram? Oke, saya jawab langsung ya. Boleh Pak. Karena tinggal di waktu Jakarta 5 menit lagi nih, mungkin di Sidoarjo. Iya sama. Oh sama ya? Sama. Iklan. Penting banget. Jadi kalau Mas Oki di Sidokare ya, Sidokare catat nih. Sidokare karena nanti saya mau buat buku Mbak Tika. Saya mau buat buku perjalanan kita ya Mbak Tika dari yang awal 2019 sampai 2000 nanti sponsornya nih Radio Suara. Kalau bisnis series gitu ya. Benar. Tapi apa namanya jasa seminar jadi tujuannya jadi baru tahu ya, baru mau meraba-raba ya saya pikir ya, Mas Oki. Saya pikir masih meraba-raba, sering-seringnya nge-live. Jadi mau tahu kira-kira demografinya apa aja, umurnya berapa aja gitu ya. Saya pikir meraba-raba agak susah. Lebih baik Mas Oki itu berikan langsung, karena di iklan itu kelihatan ya, demografinya umur berapa aja gitu ya. Terus dari lokal juga bisa ya, main lokal gitu, main kota Sidoarjo misalnya, kota mana gitu. Live terus, tapi saya pikir beriklan dulu deh. Kalau Mas Oki mau tahu kira-kira peminatnya siapa aja, karena masih meraba-raba nih. Kalau mau aman, seperti Mbak Tika, main komunitas. Itu paling aman. Yang secara organik ya, organik itu artinya Mbak Tika nggak pakai iklan. Mbak Tika saya pikir nggak beriklan, karena pakai komunitas keren banget. Susah loh komunitas. Karena harus datengin mereka, harus rayu mereka, bener ya Mbak Tika ya. Nah itu tadi Mas Oki kalau mau, jadi 2 cara. Pertama main komunitas, Mas Oki itu harus gabung ke komunitas mana gitu yang kira-kira Mas Oki tahu, oh di komunitas ini kira-kira mau trending gitu. Jangan komunitas anak SMP gitu, mau gratisan kan, mohon maaf anak SMP, anak SMA. Kira-kira yang bekerja gitu ya, mau trending ya. Jadi Mas Oki harus masuk komunitas, bangun follower dari sana. Kalau follower organik agak susah ya, Jadi harus beriklan dulu. Kalau ningkatin follower tuh saya pikir harus beriklan, jangan beli follower Mas Oki. Beli follower gampang aja, bisa 10.000 bisa, tapi nanti ke band Instagram loh. Bahkan followernya kan bodong semua. Mereka nggak closing, ngapain follower 10.000 tapi nggak closing. Mendingan
real seperti Mbak Tika cuma 2.000 3.000 ya follower Mbak Tika ya. Baru 2.000. 1.300. 1.000 tapi itu benar-benar real. Lah, itu Orang-orang yang dia. berminat, saya pikir orang Sidoarjo semua ya, Mbak Tika ya. Dan Enggak deh teman-teman. kayaknya. Enggak, cuma Enggak di ya, tapi Sidoarjo saya deh. pikir ada teman-teman Mbak Tika yang bakal nanti mention Mbak Tika, yang bakal nanti nge-share apa yang Mbak Tika posting. Nah, Mas Oki harus contoh Mbak Tika untuk yang bangun komunitas. Oke. Yang kedua, caranya beriklan aja. Beriklan mungkin murah, mungkin coba dah set 1 juta selama Iya. seminggu. Iklannya tapi iklan bangun follower dulu deh. Mhm. Kan iklan macam-macam, ada yang klik to website, ada yang engagementnya dinaikin, ada yang localization gitu ya, hanya kota Sidoarjo aja, ada yang Yeah. berdasarkan demografi, geographical tadi kota Sidoarjo aja atau Surakarta aja. Nah setelah berikan dilihat tuh 1 juta kira-kira follower naik ya, kalau naik ya ulang lagi gitu, ulang lagi. Oke. Nah setelah follower banyak, nah nanti mesti di-convert ya, Mas Oki di-convert ke Instagram bisnis, karena di sana bisa kelihatan ini ya, kelihatan apa namanya, analisis kelihatan loh. Kelihatan ya, siapa yang Iya. follow kita, siapa yang unfollow, Iya. yang post A ini yang nge-like siapa, post ini engagementnya berapa, engagementnya ini ya, reach-nya berapa, Iya. reach-nya artinya posting kita lewat ke mereka gitu, tapi mereka nggak nge-like, lewat aja gitu ya. Reach-nya, terus yang penting like-nya. Tapi ada satu yang penting nih, tapi nanti ya, kita kan Oke. masih pertimbangan keren nih. saya udah survei deh. Nanti kita bahas Instagram marketing, Mas Oke. Oki dan sahabat suara Sidoarjo, tapi nggak sekarang. Sekarang masih WordPress. Karena WordPress, Oke. kenapa WordPress dulu? Karena ini baseline kita, pertimbangan. Karena di WordPress kan ada bio. Di Instagram. Bio-nya kemana? Masa ke Instagram juga? Bio-nya ke Oke. mana? Masa ke Facebook? Jangan dong. Bio-nya ke web kita. Itu standar kita profesional gitu. Kita harus sewa hosting murah kok. Oke. Ada yang 200.000 per tahun, ada kalau yang bagus 1 juta per tahun. Kira-kira gitu, Mas Oki. Oke, Coba baik. saya. Ya, Mas Oki nanti lanjut pekan depan deh kalau masih ingin sharing Iya, dengan Pak iya. Idam. Setiap Sabtu Itu kita akan hadir ya. Waktunya ini ya. Udah Mepet habis ya, sekali, Mbak Tika sudah ya. habis. Nggak cukup. Oke, baik Pak Idam terakhir mungkin ada sekali lagi mungkin untuk kuisnya kita boleh share. Oh ya, kuisnya itu sebutkan panjang dari meta description line itu ada panjangnya ya untuk SEO analisis, panjangnya tadi 120 sampai 156. 156 itu Oke. range-nya ya, 120 Iya. 96. Jadi sebutkan aja panjangnya berapa range ya. 120 sampai 156, silakan jawab di kolom komentar IG saya. Nanti setelah kalian selesai, jangan lupa follow dulu @idhamazari dan follow juga @suarasidoarjo.fm dan follow juga @atika.amzar. Setelah Oke. menjawab, jangan lupa mention ke teman 3 IG 3 lainnya. teman IG. Oke, baik. Hadiahnya ada pasti. Hadiahnya ada ya, oke. Baik, sudah disiapkan hadiahnya oleh Pak Idam nanti ya untuk sahabat Iya, Sidoarjo ada yang samping bergabung. ini nih. Itu dia. Oke deh, Pak Idam terima kasih ya untuk waktu dan Terima kasih sharingnya. Mbak Tika. Ketemu lagi Sahabat pekan Suara depan Sidoarjo. ya, insya Allah. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.